sekarang ini kan nggak pakai gelang, nggak pakai tasreh. Masuk yang kedua nih kok lolos itu loh. Saya bilang, kamu mau kemana? Katanya orang-orang yang dari Arafah itu yang sudah berangkat ke Musdalifah. Iya. Saya mau ke Arafah. Sudah tutup, selesai. Enggak, saya belum nyampe. Tahun ini saya menjumpai dua orang yang punya tekad luar biasa untuk melakukan haji tanpa antri. Bayangkan, rute mereka sangat rumit. Mulai dari Kuala Lumpur menuju Bangkok, Oman, kemudian Jordania, dan masuk Saudi Arabia lewat darat. Saya kira mereka tidak akan sampai ke Saudi karena mepetnya waktu kedatangan mereka. Mereka datang sudah sekitar tanggal 1 Zulhijjah, di mana pihak Saudi Arabia telah melakukan blokade di mana-mana untuk orang yang memasuki Saudi Arabia, khususnya kota Mekah, tanpa tasreh. Namun alhamdulillah, meskipun sempat terpisah saat di Mekah Al-Mukarramah, akhirnya sang duo ini berhasil melakukan haji tanpa antri. Seperti apa kisah mereka? Tonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan pencet tanda lonceng. Ini Haji Ali nih. Pak Haji siapa nama Pak Haji? Oke deh, sampai jumpa di Jeddah ya. Oke, assalamualaikum. Oh, sore baru sampai. Oman. Sampai Oman. Dari Oman nanti setelah itu, soalnya nyampe ke Amman itu saya sore maghrib. Nah, dari Amman itu dianukan dengan travel itu suruh naik taksi 350 dinar. Dolar itu $100 itu 70 dinar. Masih tinggi. $100 70 dinar. Kalau di airportnya 60 dinar. Ongkos 350 dinar dari bandara ke taksi ke bus itu katanya 350 dinar. Ternyata berapa 400 kilo. Nanti dari Aqabah ke Riyadh rencana atau ke Jeddah atau Madinah gitu. Jadi putar balik ada telepon charter. jadi dari Amman ke Madinah, pertamanya ke Jeddah, cuman katanya kalau Jeddah saya ngapain juga, mendingan ke Madinah lah iya. Supaya apa, bisa tawasul sama Rasulullah saya gitu. Apalagi yang bingungnya itu masuk dari Jeddah ke Mekah itu bukan jalan biasa, itu lewat gunung, lewat padang pasir. Mobil berapa? Mobil James biasanya diisi hanya berapa ya? 3 itu diisi 8 di belakang. Ditumpuk lain letaknya 500 dari Jeddah ke sininya. Jeddah ke Mekah. Iya. Kalau aneh sebentar sebenarnya, nggak sampai 1 jam. Cuman jalan kakinya itu yang lama. Oh, jalan tikus. Lewat gunung gitu. Cuma taktis itu nggak lewat Sumesi itu. Langsung lewat gunung. Orang yang pantau itu dikejar anjing. Aduh, itu saya lucu juga. Dari mana berangkat kemarin? Dari depan hotel? Sana, masa selain. Pakai bis Mukimin. Kan malamnya itu, malam Jumatnya saya berangkat. Oh, malam itu kena usirnya tuh? Kena usir. Jumat kan masih di Jitu saya. Masih di untuk masuk ke Arafah itu. Jam berapa nyangkutnya? Jam subuh. Subuh kena, terus interogasi lama sampai siang Duhur kita dibuang ke Jeddah. Jam berapa dia lepas? Itu jam 12 itu langsung dibawa ke Jeddah itu. Kuasa Allah ya, masih sempat Arafah berarti. Ya, jam 2 nyampe di Jeddah di kilo 10 itu. Saya cari taksi baru yang bisa ngantar saya ke Arafah. Yang lain tidak ada yang berani, 30 orangnya itu tidak ada yang berani. Saya bertiga, saya dengan Pak Idrus dan 1 perempuan yang berani. Yang lain dia itu, juga tahu diri Pak, kalau dia masuk ke Arafah pasti dia udah kena ini kan semuanya udah pakai begini, satu orang maju ke depan, nama segala macam pakai ini. Udah ketahuan dia. Yang punya paspor, yang punya iqamah kasih tahu. Yang 5 orang itu tidak punya identitas baik paspor maupun iqamah, langsung penjara, langsung pulang Indonesia itu. Cuma nggak tahu kapan pulang 5 orang. Jam 2 siang saya cari taksi pribadi dari orang Arab asli yang bisa menyeberangkan saya dari Jeddah ke Arafah. Di Arafah itu. Cuman seandainya saya itu tidak muter, sampai kita cepat nyampe gitu ke lebih dekat ke Jabal Rahmah itu. Cuman karena ada taktis saya nggak boleh masuk sana, jadi muter angkatan udara itu, lokasi angkatan udara. Jadi bisa masuk tuh gimana ceritanya? Ditanya tasreh lagi nggak? Ditanya, cuman saya andalannya saya ini sakit udah tua.
antar aja. Kalau nggak mau antar sudah, jalan kemana saya jalan. Oh gitu. Polisi sebenarnya kasihan, cuma nggak boleh sih. Polisi, orang sana, taksi, nggak ada yang masuk. Bus nggak Ditutup boleh. total itu Pak, untuk umum ditutup total. Kok bisa masuknya gimana caranya? Di jalan kaki lah Pak. Jalan kaki Pak. Jalan kaki. Jadi Nah, orang Bu- yang dari Arafah itu yang mau ke Musdalifah dia berangkat, saya mau berangkat masuk ke Arafah. Oh, ngelawan arus. Lawan arus. Kamu mau kemana katanya orang-orang yang dari Arafah itu yang sudah berangkat ke Musdalifah. Iya. Saya mau ke Arafah. Sudah tutup selesai. Enggak, saya belum nyampe. Nggak ketemu taptis ya kalau lewat situ. Oh, bukan nggak ketemu tapis banyak tuh. Mau diambil cuman alasan saya ini aja. Ini sudah tua, sakit, katanya antar. Jadi sudah nggak kena tapis, kita mau minta tolong suruh antar, nggak ada yang berani. Walaupun baret merah nggak ada. Ya Karena baret merah semua sih. peraturannya itu siapa yang bawa orang yang tidak ada tasnya kena denda. Hukum juga. Walaupun orang Sekarang ini kan nggak pakai gelang, nggak pakai Iya. tasreh. Masuk yang kedua nih kok lolos itu loh. saya bilang ditanya tasreh saya bilang alasan di kantor saya gitu. Alasannya di kantor saya tasreh. Mana kantornya? Di sana di Jabal Rahmah kata saya. Di Jabal Rahmah kata saya. Saya nggak tahu ini terlambat karena ini paman saya ini sakit tua lagi. Jadi saya ketinggal sama jemaah saya gituin aja lah saya. Itu saya dari maghrib saya jalan jam 12 Kawasan baru dia semua sampai Pak. kawasan angkatan Kita udara. nggak tahu bahwa itu kawasan dia. Saya masuk jam 12 malam. Oh, dapat ya. Dia kan akhirnya sampai azan subuh kan. Iya, sampai jam subuh. Jadi akhirnya saya udah jam 12 malam, capek, udah taksi nggak ada, orang sudah nggak ada jalan. Saya berdua tidur di terminal itu. Bus yang Arafah Stadion Iya. satu. Ya, kita tidur aja di situ sampai subuh kita sholat tidur lagi. Nggak ada polisi. Didatengin polisi. Mau ke mana? Mau ke Jabal Rahmah. Tapi karena sudah subuh udah bilang ke Jabal Rahmah, mau ke Musdalifah. Dibalik. Mau diantar sebenarnya, cuman saya masih kerja. Kamu tunggu aja taksi nanti kalau saya balik lagi. Tapi saya tunggu buat ini tiduran juga. Saya tidur Jam 10 loh. jam 10 ya. Karena kita jalan yang 10 yang Kopassus itu. Kalau kita Kopassus kan barat-barat dulu. Nah, kita potong kompas. Mau cari masjid. Mau lihat masjid, dikira dekat. Katanya karena saking gedenya masjid, Namira. Ya masjid itu. Iya. ternyata itu masjid ada di dalam. Masih nyebrang lagi. Pagar Kopassus. Waduh, saya bilang, Pak, ini mesti naik 2 meter kita. Cari lubang atau apa nggak ada. Tapi akhirnya saya balik arah. Udah taksi tak stop. Saya minta ke Mekah. Kalau Mekah aman lah. Oh, udah Pak. Saya di taksi tuh. Waduh. Hidup saya ini hidup. Mekah jam berapa sampai? Sampai jam 12 sampai sini ya. Lebih. Alhamdulillah sudah haji berarti ya. Haji kan wukuf di Arafah, Pak. Iya. Jadi sebenarnya banyak orang yang tidak tahu bahwa berangkat haji itu sebenarnya ada pertemuan besar umat Islam di seluruh dunia pada tanggal 9 Zulhijjah dari zuhur sampai maghrib. Itulah haji. Jadi nggak ada perlu bacaan yang hafal ini, hafal itu, hafal ini, hafal itu. Nah, ada toleransi lagi mentok-mentoknya sampai sebelum subuh. Inti haji adalah, jadi banyak travel tuh nggak jelaskan sama jamaahnya. Kalau saya singkat aja, haji bapak itu sebenarnya bayar 250 juta untuk kumpul di Arafah tanggal 9 Zulhijjah dari zuhur sampai maghrib. Kalau nggak dapat sampai sebelum subuh, selesai haji.